Puncaknya adalah ketika tidak makan buah yang dilarang Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, artinya didominasi. Dan itulah yang iblis nggak mau. Saya jawab. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1147. Saya didampingi oleh Pendeta Dr. Alvin. Waktu dan tempat kita siapkan. Oke. Yang pertama dari seorang pria usia 53 tahun sudah menikah jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Saya baru bergabung dengan Rehoboth awal pandemik akibat banyak ibadah-ibadah online di YouTube. Sebelumnya saya dari salah satu gereja yang juga pasti Bapak kenal dengan gembalanya. Kalau saya flashback hidup saya, khususnya waktu saya masih single, mengerikan sekali, bahkan terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Saat berumah tangga, saya sudah lebih baik. Saya mencintai istri dan anak perempuan saya, tapi tetap belum kudus-kudus amat. Hingga akhirnya saya bergabung dengan Rehoboth. 2 tahun awal juga belum hidup kudus. Masuk tahun ketiga, suara Pak Eras tentang kekudusan mulai merasuki saya. Tetapi kekudusan yang baru dapat saya pahami sebatas etika moral dan itu pun belum 100%. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana saya dapat memahami kekudusan Allah Bapa? Doa pagi saya sudah ikuti sejak awal diadakan baik secara online dan yang onsite. Saya juga mengikuti doa malam, Abam, dan ibadah minggu jam 11 waktu Indonesia Barat. Memang saya tidak mengikuti seminar logos atau monoteisme karena rumit dan memori otak saya kurang besar kapasitasnya, akibat dipenuhi dengan pekerjaan, urusan keluarga, dan masalah-masalah lain yang perlu solusi. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana memahami kekudusan Allah dengan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kekudusan itu berangkat yang pertama dari setiap tindakan kita, baik yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan, dan lakukan, selalu presisi tepat seperti yang Allah kehendaki. Itu kekudusan. Jadi harus belajar untuk memikirkan apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kita terus mencurigai kalau ada hal yang kita lakukan yang tidak tepat seperti yang Allah inginkan. Dan itu harus kita miliki, tekad itu harus kita miliki. Dan untuk itu kita mengupdate, memperbarui setiap hari dengan doa pagi dan doa pribadi. Yang kedua, kesucian berangkat dari kesetiaan. Kita tidak punya keinginan, kesenangan, hobi, atau apapun yang Allah tidak ikut menikmati di dalamnya. Kesenangan kita harusnya satu saja, yaitu menyenangkan hati Allah. Kedengarannya ini abstrak, tapi kalau kita bawa di hadapan Tuhan dan kita punya komitmen untuk ini, Tuhan akan memberikan kita pengalaman bagaimana membangun kekudusan itu. Selamat berjuang, Anda akan bisa memasuki kehidupan seperti ini. Berikutnya dari seorang pria usia 30 tahun. Shalom Pak Eras, saya bekerja di bidang jasa dan income saya hanya cukup untuk biaya sehari-hari saja. Kami masih tinggal bersama orang tua, sedangkan orang tua kami tidak suka dengan Pak Eras. Saya selalu ditegur karena hidup saya tidak ada perubahan dan miskin. Seperti menyiratkan bahwa tidak ada perubahan dalam hidup saya ketika mengikuti ajaran Pak Eras. Apalagi ketika orang tua saya tidak sengaja mendengar saat saya memutar khotbah Pak Eras dan mengatakan bahwa saya hanya ingin pulang ke rumah Bapa. Mereka menganggap saya pesimis dalam hidup di dunia ini. Saya beberapa kali berdebat dengan orang tua saya, tapi saya tidak pernah memulainya, Pak. Hingga pada akhirnya saya tidak tahan untuk membela diri, Pak. Setelah hal itu terjadi, saya baru menyesal dan seharusnya perdebatan tidak perlu terjadi. Saya merasa seorang diri. Saya merasa bahwa saya bukan di pihak iblis, tapi saya juga tidak mampu di pihak Allah karena selalu mengecewakan hati Allah. Saya bingung dan sedih sekali, Pak. Saya harus bagaimana ya, Pak? Langkah apa yang harus saya lakukan? Satu kata yang harus kamu miliki, tekun.
Di dalam ketekunan itu ada sikap bertahan. Ketika kamu dalam keadaan seperti gagal, ya, kamu bertekun. Ketika kamu menulis ini, saya baru dengar ya, cukup biasa hari saja. Saya langsung, pikiran saya tertuju kepada apa yang sering saya katakan kepada jemaat, saya ajarkan. Bisa dilewati. Bisa dilewati tanpa target. Jadi yang penting bisa melewati dari satu hari ke hari. Dan itu memenuhi firman Tuhan, asal ada makanan, pakaian cukup. Jadi tidak usah pakai target, lewati. Tekun, di dalamnya ada bertahan menghadapi keadaan ini. Tuhan pasti akan mengubah hidupmu. Pasti. Yang pertama yang kamu belum berubah itu karakter. Karaktermu belum berubah signifikan. Karena kamu masih mengalah dan tunduk kepada keinginan dagingmu. Yang kamu lawan sekarang adalah monster di dalam dirimu dulu. Dan kamu tahu, monster-monster apa yang kamu masih pelihara. Matikan itu. Berjuang untuk itu. Ketika kamu berubah, ekonomimu berubah, keadaan sekitarmu berubah. Pasti kamu dapat membuktikan bahwa ajaran yang kamu terima mengubah hidupmu. Selamat berjuang. Matikan monstermu. Ingat, tekun. Bertahan. Lewati hari ke hari. Tanpa target. Walaupun dianggap menjadi pesimis, tidak apa-apa, tunggu waktunya. Tuhan akan menunjukkan. Dengan ketekunan itu kamu berarti di pihak Tuhan, bukan di pihak iblis. Jadi kalau kamu masih ada salah, jatuh, itu bukan berarti kamu di pihak iblis. Kecuali kamu memang sudah tidak mau jadi orang baik, itu pasti di pihak iblis. Sekarang kamu mesti belajar bertumbuh terus. Amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta, jemaat Protestan ya Pak. Ya. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya tentang nasihat orang tua Pak. Orang tua saya jemaat salah satu gereja di Cengkareng. Namun 2 bulan yang lalu orang tua saya meninggal Pak. Sebelum meninggal orang tua saya mengatakan kepada saya, carilah kebenaran di gereja yang benar. Jika kita sudah tahu gereja itu masih melakukan persepuluhan, maka tinggalkan. Karena itu bukanlah gereja, melainkan perusahaan yang mengatasnamakan agama. Lalu tinggalkan semua temanmu yang selalu ingin bersamamu di gereja tersebut, sebab kamu sudah tahu seperti apa mereka, maka kamu harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaan saya Pak, jika kita sudah tahu bahwa itu salah, maka apa yang harus kita lakukan Pak? Tinggalkan. Tinggalkan. Dan jika kita punya teman yang selalu menahan kita untuk tetap di gereja tersebut, apakah kita pantas meninggalkan teman kita itu? Harus meninggalkan teman itu. Kecuali dia bisa bawa kamu ke surga. Tapi kalau kamu tidak dibawa mereka ke surga, tapi tetap menjadi orang Kristen yang hanya bicara soal berkat-berkat jasmani, kemakmuran, tinggalkan. Karena kebenaran harus ditegakkan, sekalipun dia teman saya hanya ingin berada di dalam kebenaran Tuhan. Mantap. Mantap. Kehilangan siapapun dan apapun tidak masalah. Jangan kehilangan Tuhan. Oke. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa dibilang dekat dengan Tuhan, tapi masih selalu membicarakan orang lain ya Pak? Dia pasti nggak dekat Tuhan. Dia dekat pura-pura aja. Ya. Itu palsu, gadungan. Dekat gadungan, tapi tidak sungguh-sungguh dekat. Apakah Tuhan akan mengampuninya? Kalau bertobat diampuni, kalau tidak, berarti tidak melakukan kehendak Bapa. Sebab kehendak Bapa orang tidak boleh membicarakan orang lain, menyerang orang lain di belakang orang itu. Oke. Tuhan memang Maha Pengampun, namun jika terus-terusan setiap hari begitu, apakah masih bisa diampuni? Sebenarnya Tuhan mau mengampuni kalau orang menyadari salah dan berhenti dari kesalahan. Kalau tidak menyadari salahnya, tidak berhenti, ya itu berarti bersahabat dengan kuasa kegelapan dan memberontak kepada Allah.
Oke. Ya. Sedangkan setahu saya mereka hanya mempermainkan Tuhan tanpa bertobat sungguh-sungguh. Ya, betul. Terima kasih Pak Tony. Betul yang kamu katakan. Jangan ikuti mereka. Ya, ikut jalan Tuhan. Ya, ikut gereja yang benar. Saya salut loh ada orang tua bisa bicara, memberikan pesan, atau seperti kata-kata wasiat. Kata-kata terakhir yang menjadi kata wasiat ini. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 19 tahun, seorang mahasiswa, tinggal di Sumatera Utara, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, bagaimana cara menangisi jiwa-jiwa yang akan binasa? Kamu luar biasa ya, usiamu 19 tahun ya. Yoel Gilbert Hutauruk. Salut Om Eras terhadap kamu. Bagaimana cara menangis jiwa-jiwa yang akan binasa? Kamu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dengan kamu bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kamu punya perasaan Tuhan. Dengan punya perasaan Tuhan, kamu pasti menangisi jiwa-jiwa. Kamu potensial untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ikut doa pagi bersama Om Eras, ikuti True.id terus, kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan, ya, yang menangis jiwa-jiwa. Kalau kamu mau menjadi pendeta, hubungi kami. Om Eras arahkan kamu. Om Eras bisa beri kamu beasiswa untuk menjadi hamba Tuhan. Hubungi, mumpung masih ada kesempatan meneruskan kuliah. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, Jemaat Rewot Online. Shalom Pak Erasus yang terkasih dan Bapak atau Ibu pembaca serta tim ABAM, salam kasih dalam Kristus. Pada tanggal 19 Juli, sepupu saya datang ke rumah mau dipijat karena dia sering terjatuh. Saat dipijat, dia berteriak seperti kuntilanak dan mengungkit-ungkit kepahitannya di masa lalu. Itu terjadi selama 1 jam sampai anak saya usia 10 tahun ketakutan dan menangis. Puji Tuhan saat ini sepupu saya sudah tenang karena saya akhirnya mengajak teman saya untuk berdoa sambil berpuasa. Teman saya Kristen, 3 orang, dan masing-masing punya karunia berbahasa roh. Pak Eras, karena sering berdoa ini ada pembicaraan soal rumah. Mereka mengatakan lampu kamar mandi tidak boleh dimatikan sepanjang hari, dan saat malam harus ada lampu yang menyala sampai pagi. Apakah memang begitu ya Pak? Ya. Sebentar. Ya. Memang rumah itu sebaiknya tidak gelap. Tidak gelap total. Tapi kalau kamar mandi harus dinyalakan sepanjang waktu, setan itu tidak takut lampu loh. Dia takut orang yang tinggal di dalam rumah itu dipenuhi Roh Kudus, dilindungi malaikat dan api dari surga. Itu yang membuat setan takut. Kalau hanya lampu, setan nggak takut. Ya, oke. Saat doa pagi onsite 27 Juli, Bapak juga meminta kita berdoa agar Tuhan melindungi kita, khususnya dari kuasa gelap. Oleh karena itu, saya terdorong untuk menanyakan hal penerangan ini. Apakah ada kaitannya lampu yang harus menyala dengan kuasa gelap? Iya, setan pasti suka tempat gelap. Tapi bukan berarti dengan lampu terang setan lalu lari. Saya juga menyarankan lampu sebaiknya dinyalakan. Kalau kita punya apartemen yang tidak pernah dihuni, tetap dinyalakan lampu yang menyala di apartemen itu. Tidak gelap total semua. Oke, teruskan. Doa saya, Bapak bahkan seluruh pendeta GSKI, tim ABAM serta pecinta ABAM dijaga dan dilindungi Allah Elohim Yahweh. Amin. Oke, keren. Makasih ya. Ini masukan yang bagus, doa yang kami terima. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 34 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Om Eras, saya lahir dan besar di keluarga non-Kristen. Buddhis. Ya. Tapi sudah hampir setahun ini saya seperti terpanggil untuk belajar agama Kristen. Sudah beberapa kali saya diajak teman untuk beribadah di GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Yang mau saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk belajar agama Kristen? Dan apakah saya perlu dibaptis dulu? Terima kasih dan berkati. Ini dihubungi, dilayani secara pribadi. Ya, rasanya mesti biasa dilayani di Bu Esther. Ini. Oke, kamu harus belajar. Tentu saya tidak cukup menjelaskan di sini. Apakah dibaptis dulu? Iya. Tetapi harus mengerti apa maksud baptisan itu, ya kan? Iya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan.
Berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, sudah menikah memiliki 2 anak, tinggal di Riau, jemaat karismatik. Shalom Bapak Rohani saya, Pak Eras dan juga tim Abam. Semoga Bapak dan semua tim Abam sehat selalu. Terima kasih jawaban dan saran Bapak atas pertanyaan saya di Abam 1062. Saya mau lanjut cerita ya Pak, tentang saran dari Bapak agar saya mencoba mencari gereja lain dan beribadah di sana. Akan tetapi tidak sama dengan pengajaran dari Pak Eras di Truth.id. Hati saya tidak puas rasanya Pak, dan saya tidak bisa menerima ajaran lain lagi. Sama halnya kalau saya beribadah di gereja saya sendiri, saya pun tidak bertumbuh. Pengajaran tidak mendorong saya untuk hidup dalam kesucian. Pengajarannya hanya mendorong orang beribadah, namun tidak mengubah hidup dan karakter seseorang seperti Tuhan Yesus. Pak, andaikan ada GSK di kota saya ini. Oh iya Pak, saya dan ketiga adik saya adalah pecinta suara kebenaran. Kita banyak mengikuti Truth.id, kecuali abang saya gembala di gereja kami. Dia tidak suka dengan ajaran Bapak. Dia bahkan ikut-ikutan sama orang-orang yang menyesatkan ajaran Bapak. Jadi saya dan ketiga adik saya secara diam-diam mengikuti Bapak dari Truth.id. Ketika kami menyampaikan khotbah dan ajaran yang kami terima dari Bapak, abang saya akan membantahnya dan mengatakan pengajaran itu salah. Saya mengasihi abang saya, Pak. Mohon doakan dia supaya bisa mengenal kebenaran yang murni. Sekarang ipar dari abang saya sudah kembali ikut doa pelayan di gereja kami dan belum juga berdamai dengan ibu saya. Bagi saya sudah tidak masalah lagi Pak, dan lebih membiarkan saja. Beberapa kali saya menonton Abam dan Bapak menyarankan kepada beberapa orang untuk membuka pos PI. Saya kepikiran begini Pak, kalau ada tempat ibadah, entah itu pos PI atau rumah untuk berkumpul dan mendengar khotbah dari Pak Eras langsung, seperti live streaming. Sepertinya banyak juga pecinta suara kebenaran dari kota Pekanbaru ini. Alangkah senangnya hati bisa beribadah di GSK langsung Pak. Maaf ya Pak, ini hanya kerinduan saya, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Pak untuk pelayanannya yang sangat memberkati semua orang. Ini harus ditindaklanjuti nih. Buka pos PI saja. Karena abang dia yang konflik dengan mamanya kan, dari gereja karismatik. Ini gereja yang membenci saya nih. Mungkin bukan gereja, tapi oknum-oknum dalam gereja sinode ini yang menyesatkan saya. Ya. Jadi saya kenal ini sinode gereja ini, kenal sekali. Mereka nggak tahu apa-apa, kasihan, tapi menyesatkan orang. Jadi menurut saya memang dia harus membawa pos PI. Ayo kita setiap kali dari pecinta Abam ingin bikin pos PI, bikin aja. Nanti lewat live streaming. Jadi kebaktian hari Minggu kumpul satu tempat lewat Smart TV ya. Iya, Smart TV ya. Kalau ada ini ya, Smart TV ya, kita pikirkan serius ya, tolong kita pikirkan serius tuh. Kita pikirkan serius untuk membuat pos PI melalui Smart TV. Nanti puji-pujian ikut, udah begitu aja. Ini ide yang bagus nih. Tolong sebentar ini kita bicarakan. Oke, terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Kalimantan Barat, jemaat GSKI online. Shalom Pak Erastus, saya ingin menceritakan rumah tangga saya. Selama 6 tahun menikah, kami tidak ada keharmonisan dan selalu saja ada masalah. Setiap ada masalah, suami selalu berkata kasar dan kadang KDRT. Saya merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangga saya. Akan tetapi saya mengingat anak saya yang masih membutuhkan ibunya. Kadang saya merasa menyesal menikah dan saya merasa sendiri karena tidak punya siapapun untuk tempat bercerita. Setiap perbuatan suami yang menyakitkan saya selalu mencoba melupakan, namun masih terus teringat lagi. Setiap ada masalah baru saya jadi ingat lagi perbuatan kasar dan kata-kata yang tidak pantas. Mohon doa bagi saya Pak, saya harus bagaimana ya Pak? Terima kasih. Suamimu itu kasihan. Sebenarnya suamimu itu juga tidak ingin jadi orang seperti ini. Tapi masa lalu suamimu itu membuat dia berkeadaan seperti ini. Kamu juga tidak tahu kalau dia sudah KDRT, dia juga ada penyesalan, hanya tidak mau ngomong sama kamu. Yang penting sekarang kamu tahan dulu. Kamu harus kuat.
kamu bisa membuat suamimu bertobat. Kamu jangan banyak bicara. Kamu mengalah saja. Ya, jangan sampai menimbulkan kemarahan sampai dia KDRT. Tapi kalau dia KDRT secara berlebihan, ya kamu harus ingatkan bahwa ini melanggar hukum. Dan tentu kamu akan saya bela. Ya, kalau kamu menjadi ya jemaat online, GSKI online, saya jadi gembalamu dan saya akan bisa bela kamu. Tapi itu dijauhkan ya kalau sampai saya kirim pengacara lalu melapor ke polisi. Karena suamimu ini juga sebenarnya bukan orang pemberani. Dia hanya berani sama perempuan atau orang lemah. Dia juga bukan pemberani. Dia pria yang termasuk penakut sebenarnya. Tapi karena kamu memang butuh perlindungan, nanti akan dibina oleh kami. Diasuh oleh kami. Kamu jangan lemah, kamu tidak sendiri. Kau masih punya kami di sini yang menjadi keluarga kamu. Percayalah bahwa Abang menjadi keluarga yang serius membela orang yang lemah. Bukan, tidak main-main. Serius. Ya, serius. Kami sudah ada di pelayanan lama dan membuktikan dengan jumlah jemaat sebanyak ini, berarti kami sudah menjalani banyak hal. Oke. Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 45 tahun memiliki satu anak, seorang ASN tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Pak Eras, saya mau meminta pendapat dari Bapak. Sebelum saya mengenal True.id, semua firman Tuhan sudah saya lakukan seperti diam, berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan lain-lain. Akan tetapi semakin kesini, saya merasa hambar atau kosong. Semua orang atau jemaat lebih percaya orang pintar daripada Tuhan, dan lebih mengerikan lagi adalah judi online. Hal ini sudah merajalela sampai ke pelosok, bahkan terjadi di dalam gereja. Saya bukan orang suci, tapi saya mau seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Memang sangat sakit, akan tetapi saya tahu bahwa saya hidup bukan milik saya, tapi milik Kristus. Saya sudah tidak suka mengeluh karena saya harus menjadi ibu yang tangguh untuk diri saya dan anak saya. Saya juga mau menjadi berkat untuk banyak orang lewat gaya hidup saya. Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak tahu kenapa saya tergerak mau meminta pendapat dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan saya juga tahu bahwa banyak yang mengatakan Bapak sesat. Tapi bagi saya, kalau kita berasal dari Tuhan, pasti bertahan sampai akhir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu ini sebenarnya bingung ya, melihat dunia seperti ini, dan kamu sendiri juga tidak jelas di mana tempat kamu, apa yang harus kamu lakukan ya. Tapi begini, kamu ikut doa pagi dulu bersama saya, ikuti terus True.id. Kamu menyampaikan satu pertanyaan kepada Tuhan begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Nanti Tuhan akan memberikan kamu petunjuk. Kamu sudah punya beban terhadap orang-orang yang hidupnya rusak. Kamu memang dipanggil Tuhan untuk memperbaiki mereka dan menyadarkan mereka. Tetapi kamu belum cukup kuat untuk bisa menjadi berkat. Karena kamu punya perjalanan hidup juga tidak mulus. Ya, sekarang kamu berdoa pagi bersama saya, ikuti terus True.id, mendengarkan firman, belajar firman, dan kamu tanya apa yang harus aku lakukan. Bersiaplah untuk bisa menyelamatkan 1 orang, 2 orang, 3 orang di sekitarmu. Pasti Tuhan akan kirim proyek ini. Ya, tidak bisa menyelamatkan 1.100 orang bisa atau cukup. Tidak bisa 100 orang, 10 orang juga sudah cukup. Tidak bisa 10, 1 orang jiwanya. Itu lebih dari seluruh harta dunia nilainya. Oke? Iya. Oke, setia terus sampai kamu bertumbuh dewasa dan Tuhan percayai kamu untuk proyek menyelamatkan jiwa. Itu saja ya? Iya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun, tidak menikah, jemaat karismatik ya Pak? Iya. Tinggal di Banten. Shalom Pak, saya pecinta suara kebenaran dan saya mengikuti setiap acara Bapak Erastus. Ibaratnya tiada hari tanpa Pak Eras. Sungguh Bapak mengubah saya. Jadi jangan pedulikan omongan orang ya Pak Eras begini, Pak Eras begitu. Karena saya hanya melihat dari kesederhanaan Bapak saja.
Bapak memang keras, tapi memang harus begitu, Pak. Keras saja masih banyak orang yang bandel, apalagi lembut. Tetap kuat ya, Pak. Pertanyaan saya terakhir di album lalu tentang mata yang memburam setelah stroke di mata. Jawaban Bapak saat itu, Tuhan masih punya dispensasi, jadi masih bisa sembuh, tapi harganya harus dibayar mahal, yaitu dengan bernasar. Maaf ya Pak, karena saya masih bingung. Apakah nasar itu seperti bertekad doa pagi dengan serius tidak bolong-bolong? Bertekad punya waktu minimal 30 menit sehari dan bertekad berhenti merokok ya Pak? Kalau bukan, apalagi ya Pak? Saya bingung. Tolong dijawab ya Pak, terima kasih banyak. Kalau Tuhan beri aku kesembuhan, aku hidup hanya untuk melayani Engkau. Sebab dengan mata buram aku tidak bisa efektif untuk Engkau Tuhan. Tetapi bernasar pun juga harus minta pertimbangan Roh Kudus, tidak sembarang kita bernasar. Sebenarnya hidup suci itu memang sudah mutlak. Aku bernasar hidup suci Tuhan. Aku bernasar tidak punya keinginan kecuali hanya menyenangkan hatimu. Itu nasar-nasar yang akan merubah hidupmu dan matamu bisa dipulihkan. Amin. Amin. Cukup. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 30 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak tinggal di Malaysia, jemaat Anglikan. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya ingin bertanya tentang puncak ketaatan manusia awal kepada Allah Bapa. Kalau melihat kehidupan Tuhan Yesus, puncak ketaatannya adalah mati di atas kayu salib. Boleh dikatakan bahwa kerelaan Tuhan Yesus mati di salib adalah garis akhir perjuangan Tuhan Yesus menjadi corpus delicti atau membuktikan kesalahan iblis. Kalau manusia zaman anugerah standarnya harus menjadi serupa dengan Kristus, dan itu adalah perjuangan seumur hidup atau sampai akhir hayat. Amin. Benar, yang ini benar yang kamu kemukakan. Benar sekali. Terus pertanyaan saya, apa puncak ketaatan manusia awal atau manusia sebelum jatuh dalam dosa ya Pak? Saya jawab, puncaknya adalah ketika tidak makan buah yang dilarang Tuhan. Tidak makan buah yang dilarang Tuhan itu sebenarnya memiliki pengertian tidak mengkonsumsi sumber kebenaran manapun, tetapi hanya mengkonsumsi sumber kebenaran dari Allah. Oke. Sebab manusia tidak dirancang untuk bisa mati dan bumi ini tidak dirancang untuk binasa kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Iya. Jadi, apakah puncak ketaatan manusia awal kepada Allah Bapa sehingga manusia awal itu dapat membuktikan kesalahan iblis? Dengan mengkonsumsi kebenaran dari Allah, maka manusia memiliki ketaatan sempurna. Bahkan dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, artinya didominasi, disubordinasi, dibawahi oleh Allah. Dan itulah yang iblis nggak mau. Oke, teruskan. Terima kasih ya Pak, karena sudi membaca dan menjawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim Abam. Oke, luar biasa ya. Saya kira sampai di sini episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.